Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-29 sampai 32. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Judul renungan kita hari ini adalah Berdamai dengan Masa Lalu Kita, ditulis oleh Heather Regleman. Sahabat suara kasih, kamu bisa tetap menoleh ke belakang, dan membiarkan kemarahan atas perkataan atau tindakan, dan perlakuan suamimu yang membuatmu kepahitan, atau kamu bisa melangkah maju. Itu adalah pilihan. Dan percayalah, aku pernah di sana, dan menyaksikan suamiku menghancurkan pernikahan kami. Ucap sahabatku yang berusaha memindahkan tas besarnya. Christine menghubungiku untuk menanyakan, apakah aku mau membantunya mencari tempat lilin logam merah besar, yang dia pastikan tersimpan di garasinya. Dia dan suaminya sudah berpisah hampir setahun, sebelum akhirnya mereka berdamai. Bagi kamu yang paham tentang pernikahan, tentang pilihan sulit dan juga persoalan yang harus dihadapi, dialah orangnya. Aku tidak bisa membayangkan cara untuk melepaskan masa lalu, karena di sana terdapat puing-puing yang terkoyak, karena janji yang diingkari, kata-kata kasar, dan luka mendalam akibat tindakan ceroboh suamiku. Aku tahu dia bukan satu-satunya orang yang harus dipersalahkan. Aku juga ikut bersalah, tetapi entah bagaimana kesalahannya terlihat jauh lebih besar. Begitulah kepahitan muncul. Kepahitan bisa sangat sulit untuk dideteksi, karena bisa menyebabkan kerusakan terhadap cara pandang kita. Minggu belakangan ini,
Kami mengambil liburan keluarga ke Idaho Springs, Colorado. Saat kami berjalan, terdapat sebuah toko yang menarik perhatianku. Kami melihat pernak-pernik, batu sungai dan emas-emas, gelang dan kalung yang terbuat dari perak dibingkai di bawah kaca, sampai sepotong perak menarik perhatianku. Pemilik toko itu juga memperhatikanku. Kamu siap untuk meninggalkan masa lalu dan menghadapi masa depan. Aku tahu itu, katanya. Dia mengukur ibu jariku. Sebelum memasukkan jemariku ke dalam cincin perak itu, cincinnya melilit. Ujungnya searah, bulunya tersusun menunjuk ke arah sebaliknya. Lalu dia menyampaikan sesuatu yang membuat hatiku membeku. Anak panah ditembak dari masa lalu, mereka ditarik dari masa lalu, dan kemudian mereka meluncur maju dengan ketangkasan dan presisi ke masa depan, tidak lagi menoleh ke belakang, katanya sembari dengan lembut memegang tanganku dan menatap mataku. Karena terkejut, aku bertanya-tanya apakah dia bisa menerawang rahasia, penyesalan, dan rasa sakitku. Aku membisikkan semacam ucapan terima kasih saat suamiku membayar cincin itu dan mengantarkan kami keluar toko. Kata-kata pemilik toko tetap melekat di dalam pikiranku dan berputar di kepalaku malam itu. Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu yang menyentuh relung hatiku? Sebut saja itu taktik penjualan. Tetapi aku bertanya-tanya, mungkin itu lebih merupakan intervensi ilahi. Alkitab dalam Efesus 4 ayat 31-32 berkata, segala kepahitan dibuang dari kita. Kepahitan muncul seperti infeksi kecil yang masuk ke dalam tubuh melalui luka. Lukanya mungkin kecil, tapi jika tidak ditangani bisa menyebabkan konsekuensi yang fatal. Kepahitan bisa menghancurkan iman, kepercayaan akan Tuhan, dan pernikahanmu. Hal ini bisa dipicu oleh kesalahpahaman, pertengkaran sengit, atau asumsi pasangan. Akan sangat berbahaya saat mulai berasumsi bahwa kita mengetahui motivasi di dalam diri pasangan kita, dan biasanya inilah yang membuat kita terluka. Saat luka tidak ditangani secara alkitabiah, kekecewaan akan menguasai, hasilnya akan muncul kemarahan di dalam hati kita. Lalu bekas luka itu membuat hati kita keras dan sulit untuk mengampuni. Sahabat Suara Kasih, bagaimana mengetahui jika kamu sedang hidup dalam kepahitan? Berikut beberapa pertanyaan yang perlu kamu tanyakan. Apakah kamu bersikap dingin terhadap pasanganmu? Saat memikirkan tentang situasi tertentu, apakah sukacitamu menghilang? Apakah kamu diam-diam ingin membenarkan diri atau ingin melakukan pembalasan? Apakah kamu mau pasanganmu mengalami rasa sakit seperti yang kamu alami? Apakah kamu memendam sikap tidak memaafkan? Marilah kita renungkan. Kabar baiknya adalah tidak ada pengikut Kristus yang mengalami kepahitan. Tak peduli apakah itu karena pelanggaran, rasa sakit atau ketidakadilan, kamu bisa mengalami kesembuhan dalam pernikahanmu. Mungkin hal itu butuh waktu, konseling atau menemui pendetamu. Cincin masih melingkar di jemariku, dan aku diingatkan untuk terus maju. Tetap memperhatikan apa yang Tuhan inginkan melalui hidupku, terutama pernikahanku. Cincin ini menjadi pengingat untuk menghadapi tantangan, pikiran negatif dan masalah yang muncul, dan mengajarkanku cara untuk melepaskan semua perasaan sakit, kekerasan hati dan kepahitan, demi memperoleh kebahagiaan yang melimpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita
memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.